Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gemblengan, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gemblengan, Ketua Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 beserta dengan anggotanya dari PKK Desa Gemblengan. Tak lupa kepada semua anggota Dawis dan juga perwakilan dari RT masing-masing. Perkenalkan, saya Dr. Faizah. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pencegahan pernikahan usia anak atau pernikahan usia kurang dari 19 tahun. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak Ibu ada yang tahu usia minimal pernikahan itu berapa tahun sih? Ya, betul sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan itu minimal usianya adalah 19 tahun baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kemudian muncul pertanyaan, loh Mbak Is, tapi kok itu udah menikah padahal usianya kurang dari 19 tahun? Betul sekali Bapak Ibu. Memang kita ada peraturan pernikahan itu minimal usianya 19 tahun. Tapi peraturan yang dibuat itu bukanlah peraturan yang kaku. Dalam artian apabila ada situasi darurat, kita masih bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama agar pengajuan pernikahan bisa dikabulkan melalui sidang pengadilan dan nanti bisa nikah di KUA. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencegah pernikahan usia 19 tahun itu? Nah, dengan cara kita harus selalu, karena dari pemerintah itu memperbolehkan adanya dispensasi, maka kita sebagai kader dari PKK harus mengusahakan bagaimana caranya tidak ada warga kita yang melakukan pernikahan usia anak. Kenapa begitu? Begini ibu-ibu, karena baik secara fisik itu anak yang usianya kurang dari 19 tahun itu reproduksinya itu masih belum siap untuk mempunyai anak, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan baik bagi ibu maupun bagi calon anak. Pause nih. Bapak Ibu, kenapa sih masih boleh melakukan dispensasi nikah? Ya betul sekali ibu-ibu, itu dikarenakan ada sesuatu urgensi yang memang bisa dikabulkan oleh pengadilan. Seperti dikhawatirkan orang tuanya tidak bisa menyaksikan anaknya menikah, maka itu bisa dikabulkan oleh pengadilan agama. Kemudian usia si calon istri dan juga suami itu terpaut terlalu jauh sehingga si istri harus mengejar usia suami. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika perempuan sudah hamil terlebih dahulu sehingga keluarga menginginkan anak mereka menikah agar ketika bayi lahir itu bisa mencantumkan nama ayah di akta kelahiran. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di desa kita untuk kasus yang nomor 3 itu sudah tidak terjadi, dan semoga untuk kedepannya terus terjaga seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian kita sebagai kader dari PKK harus selalu mensosialisasikan kepada warga kita bahwa usia menikah itu minimal 19 tahun karena dari pemerintah memperbolehkan, tapi kita harus berusaha agar tidak terjadi seperti itu ibu-ibu. Kecuali kalau ada urgensi tertentu seperti yang tadi kita sebutkan. Karena bagi anak yang usianya kurang dari 19 tahun itu reproduksinya masih belum siap untuk mempunyai anak, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan si ibu dan juga si calon anak. Kemudian masalah yang kedua adalah bagi anak yang usianya kurang dari 19 tahun dalam membina rumah tangga itu rata-rata kalau di desa kita belum matang secara ekonomi, sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan justru menambah dan meningkatkan angka kemiskinan di desa kita. Kita sebagai kader PKK di desa Gemblengan tentu saja hal tersebut tidak kita inginkan karena kita sangat mencintai warga kita nih, betul ibu-ibu? Betul sekali. Maka dari itu kita harus selalu mensosialisasikan pencegahan usia kurang dari 19 tahun ini. Jangan lelah-lelah nih ibu-ibu. Nanti setelah pulang dari sosialisasi ini, saya mohon kepada ibu-ibu dan semua hadirin yang hadir itu bisa menyebarkan informasi yang tadi didapatkan kepada semua warga yang ada di wilayah kerja masing-masing. Seperti itu saja dari saya, baik dari awal sampai akhir. Apabila ada banyak salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.